وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى آله إنك حميد مجيد الحمد لله ألف بيننا وألف بين قلوبنا فأصبحنا وأمسينا بكل الإيمان ونعمة الغاية ثانيا صلاة وتسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا إلى يوم الآخر. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib, masalah al-jihad, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik hidayah keberkahan kepada kita dan semoga sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap amalan kita menjadi amalan makbulan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dari amalan yang terkecil sampai dengan amalan yang terbesar, dari amalan yang hukumnya sunnah sampai amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali dari kajian kita di malam Ahad. Sekarang malam Senin, malam Senin, mudah-mudahan bagian dari ikhtiar dari jamaah agar bisa tetap istiqomah dan bisa tetap semangat untuk bisa sambil duduk sejenak setelah salat sampai dengan menjelang isya untuk kita mengkaji, dan tentunya hanya membuka mengkaji saja. Yang pentingnya adalah muamalahnya atau melaksanakan atau mempraktikkan, karena Islam adalah din, adalah agama amalan, agama praktik, agama yang mana itu tidak hanya mengedepankan teori tapi lebih utama daripada muamalah atau praktik. Nah, sehingga ini menjadi bagian tentunya sama-sama kita bisa mengupas dan mengkajinya dari hadits Rasulullah SAW, yakni fikih sunnah tentang amalan-amalan berkaitan tentang muamalah, berkaitan tentang ibadah, yang mana kita yang mananya di Indonesia bermazhab Syafi'i. Ini adalah kitab di mana yang dikarang oleh seorang ulama dari mazhab kalangan Syafi'i. Baik, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pekan yang lalu kita membahas masih tentang bab al-janaiz, atau bagaimana dari awal orang yang sakit lalu dia sakaratul maut, bagaimana sakitnya untuk bisa menghapuskan dosanya, bagaimana orang yang sakit itu bisa dijawab doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu mustajab doa orang yang sakit justru orang yang sehat minta doa kepada orang yang sakit. Begitu juga orang yang sakit jangan merahasiakan sakitnya, tapi berusaha juga dengan sebaik mungkin untuk bisa mengabarkan agar mendapatkan doa dari saudaranya sesama muslim. Lalu berikutnya masuk ke sakaratul maut, bagaimana adab dan tuntunan dari baginda Rasulullah SAW dan para sahabat tatkala menghadapi sakaratul maut. Lalu berikutnya setelah meninggal, setelah dia wafat, mayat tersebut seperti apa perlakuan baginda Rasulullah SAW, apa yang dianjurkan, apa yang mubah, ada yang makruh, ada yang diharamkan. Nah, salah satu yang dilarang adalah nihah yang terakhir kemarin tentang meratapi mayit. Nah, lalu berikutnya di dalam sebabnya bagaimana hukum seorang mar'ah, al-mar'atu, baik itu seorang istri, baik itu seorang ibu, baik itu bagian daripada keluarga perempuan, tatkala dia berkabung atau ditinggalkan oleh orang yang dia cintai, imma suami, imma itu anaknya yang dia sayang. Jadi bagaimana perlakuannya
seharusnya dia lakukan, dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini di dalam kitab Sunnah Ta'alif kitab ini menuliskan bolehnya seorang perempuan itu berkabung. Ya, berkabung selama berapa hari? Selama 3 hari saja. Ya, salatatu ayyam. Ya, tatkala dia ditinggalkan oleh orang yang dia cintai. Yakni siapa saja yang dicintai di luar suaminya. Ya, jadi anaknya, ya, atau ponakannya, atau orang-orang yang memang dia mencintainya secara nasab. Ya, terutama anak. Akan tetapi tatkala suaminya meninggal, ya, dia berkabungnya itu boleh selama masa iddah seperti iddahnya orang yang bercerai. 4 bulan berapa? 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari. Dan selama itu pun gak boleh, ya, dia berpakaian yang mencolok, ya, lalu berwangi-wangian, pakai parfum, pakai celak, pakai tinju, pakai bedak dan seterusnya. Jadi topik ya, kalau ketemu sama nanti janda baru ditinggal sebulan, berarti masih sisa 3 bulan 10 hari, sudah mulai berpakaian mencolok, berdandan dan seterusnya, maka itu adalah ciri-ciri janda yang tidak menghormati atau tidak setia mengikrarkan sehidup semati dulu dengan suaminya. Ya, jadi bagian dari yang ketaatan yang kepada Allah. Ya, dengan bahasa sekarang apa? Ya, terserah Pak Topik membahasakan atau beberapa yang lain. Jadi, iya, topik aja lah. Ya. Kalau tadi kan beraninya di tempat umum aja, tapi kalau di rumah ada kayak kucing ini ya, kucing air panas gitu beratnya. Kalau itu kamar lihat. Secara umum gitu ya. Baik, jadi kalau Subhanahu wa ta'ala, tatkala anak kita meninggal atau orang yang kita cintai selain suami, boleh masa berkabungnya bagi seorang perempuan ini, bagi seorang perempuan itu selama 3 hari. Itu pun di mazhab Syafi'i. Ta'alif kitab ini menuliskan harus dengan seizin suaminya. Kalau suaminya tidak mengizinkan, dia masih sedih, letoy dan seterusnya, maka hukumnya Kalau 3 hari suaminya dicuakin aja, nggak masak, nggak dilayani dan seterusnya, seperti apa perasaan Bapak? Ya, kalau memang kita misalnya ngaji, paham dengan istri dan seterusnya, is okay. Tapi bagaimana dengan orang yang beraktivitas? Ya, dia orang kantoran, aktivitasnya padat dan seterusnya membutuhkan juga dukungan dari seorang istri. Maka 3 hari ini kematiannya atau kerabatnya, baik itu misalnya anak yang dia cintai atau orang tua, begitu juga dengan sepupunya atau orang-orang yang dia cintai dari nasab dirinya sendiri, dari saudaranya dan seterusnya, selama 3 hari. Dan itu pun harus sesuai dengan pengetahuan suami. Itulah hendaknya seorang perempuan. Tatkala suaminya mengajak dia untuk bisa happy dan seterusnya, maka dia harus mengikuti apa yang diinginkan oleh suami. Berbeda halnya, ya, dengan hal ini, ya, tatkala dia ditinggalkan oleh suaminya meninggal, ya, maka tadi boleh berkabungnya itu selama 3 hari, ya. Boleh lebih dari 3 hari, ya. Tadi kita bilang kecuali tanpa seizin suami. Kalau dia bisa diizinkan oleh suaminya seminggu, nggak apa-apa, libur, nggak usah melayani saya, ya udah nggak apa-apa, layanin kamu nginep, misalnya orang tuanya meninggal, ya, atau anaknya, atau saudaranya, ya nggak apa-apa nginep, ya, di rumah saudara atau anak, ya, nggak usah ngurusin rumah dulu, ya, masa bisa kita beli di luar dan seterusnya itu. Tapi tatkala sudah tidak lebih dari 3 hari atau konteksnya adalah bahwa dia, ya, suaminya membutuhkannya, maka dengan segera dia. Dalilnya mana? Dalilnya adalah datangnya dari hadis Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Ummu Atiyah, meriwayatkan dari baginda Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, la tuhiddu imra'atun 'ala mayyitin fawqa thalathati illa 'ala zawji. Ya,
seorang wanita tidak boleh berkabung ya untuk mayit lebih dari tiga hari, kecuali untuk kematian suaminya sendiri. Jadi kalau suaminya meninggal boleh lebih dari tiga hari. Tapi kalau kerabatnya meninggal, anaknya, ibu bapaknya, saudaranya, ponakan, sepupu, maka tidak boleh lebih dari 3 hari karena Rasulullah SAW. Fa'innaha tuhiddu alaihi arba'atan ashhurin wa ashra. Kalau suaminya meninggal, maka dia boleh berkabung selama arba'ata ashar, 4 bulan, arba'ata ashhurin, 4 bulan wa ashra, 10 hari. Wala talbasu thawban masbu'an, dan tidak boleh selama dia bergabung terhadap suaminya itu 4 bulan 10 hari itu memakai pakaian yang mencolok atau berhias, mengenakan pakaian berwarna kecuali baju sahab kalau dibahasakan di sini di dalam kitab ini. Ya, wala talbasu thawban sawmuwan illa thawbas asab. Asab itu dimaknai oleh para muhadits di atas diterjemahkan pakaian yang terbuat dari Yaman. Ya, jadi polos-polos saja, tidak mencolok, tidak seperti terkesan dia berdandan. Wala tamtahilu, begitu juga dilarang memakai celak. Wala tamassu tiban, wala tamassu tiban. Begitu juga dia dilarang atau tidak boleh memakai wangian. Ya. Wala tahtadibu, begitu juga tidak boleh memakai pewarna rambut. Ya. Jadi dia hias rambutnya bercelak, mewangi-wangian, pakai pakaian yang bisa mencolok atau bisa menjadi perhatian orang laki-laki atau orang lawan jenisnya. Wala tamtashidu, begitu juga dia dilarang tidak boleh dia menyisir rambut. Sampai seperti itu. Tujuannya menyisir rambut kan biasanya kalau perempuan mahkotanya di rambut. Katanya ini kalau masa mudanya kalau perempuan sudah rambutnya lebih dari segini terus ngingkap begitu, secara psikologisnya itu biasanya udah mencari perhatian lawan jenis. Pakai skincare kan? Ya? Sama skincare sama. Kan sama dengan dia berdandan. Ini rambut disisir pun itu tidak dibolehkan tatkala masa 4 bulan 10 hari itu boleh. Ya, apalagi skincare ya. Skincare siang, malam, sore itu, pagi itu sama saja. Ya. Wala tamtashidu, sama menyisir illa idza tahara. Dia dibolehkan melakukan hal tersebut kecuali jika sudah dalam keadaan suci, berarti sudah lewat masa idahnya tadi 4 bulan 10 hari itu. Tamassu turdatan illa idza tahara tamassu nubdatan min qastin aw awqar. Lalu dibolehkan memakai wangi-wangian sedikit saja dari wangian. Jadi ini jangan bersuhan. Tapi apa yang terjadi di masa sekarang? Jangankan 4 bulan 10 hari, baru sepekan saja, ukurannya kalau bahasanya orang anak kuburan suaminya saja atau istrinya belum kering itu sudah mulai kelirik sana kelirik sini ya. Jadi itulah padahal pada hari-hari tatkala suaminya dikubur, nangisnya luar biasa, rasanya langsung nyemplung aja ke dalam pusara atau ke dalam makam galian suaminya, mau ikut dan seterusnya tapi ternyata baru seminggu itu sudah mulai Dan begitu juga dengan bapak-bapak yang datang takziah atau tahlilan itu, jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan baru seminggu 7 harian, kan? Baru 7 harian, biasanya jadanya si mayit itu bersolek gitu kan, udah mengambil kesempatan dari kesempitan itu, mumpung lagi suaminya sudah meninggal 7 hari ke-7-nya tasyakuran atau tahlilan dan seterusnya, kesempatan bapak-bapak yang memang ingin mungkin duda atau lagi ingin nambah
ngelirik, aja ngeliatin, melototin, itu juga sama hukumnya haram. Ya, karena kembali lagi menghormati di sana dalam masa iddah. Maka kehati-hatian ini juga menjadi bagian daripada apa namanya jamaah. Lalu bagian daripada berkabung ini, ya, yang dimaksud itu tadi yang kita sudah jelaskan, bagian tidak boleh berdandan, ya, memakai perhiasan, celah, mewarnai rambut, ya, termasuk skincare, pakai hijau, pakai bedak dan seterusnya semua. Tapi mandi tetap harus rapi dan seterusnya. Sampai dikatakan kehati-hatian tidak boleh menyisir rambut. Ya. Tapi kalau dia mandi keramas dan menyisir rambut untuk di rumah saja itu maka tidak apa-apa. Tapi dengan tujuan niat misalnya dia untuk berdandan dan seterusnya. Ya. Tapi tak kira dia berhijab menutup aurat, ya, maka tidak ada yang tahu. Ya, dalam kondisi yang seperti itu. Maka selesai masa iddahnya itu, ya, menunjukkan kesetiaannya, ya, atau dia menjaga hal itu yang menunjukkan kesetiaannya terhadap suaminya yang meninggal atau yang meninggalkan dia. Jadi dengan masanya dia berkabung 4 bulan 10 hari, ya, tidak memperhatikan persolekan dan seterusnya yang tadi kita sebutkan di dalam hadis itu, maka itu salah satu menunjukkan seorang istri yang setia terhadap suaminya. Walaupun memang nanti selesai masa iddah ya terserah. Mencari lain atau dilamar lagi, maka itu bagian daripada. Maka ini jemaah subhanallah. Lalu berikutnya, apa hukumnya menyediakan makanan bagi keluarga yang ditinggal mati atau wafat? Lalu apa perbedaannya nanti? Ya, menyediakan baik itu misalnya tetangga atau orang-orang terdekat atau jamaah yang berinisiatif menyediakan makan bagi si ahlul mayyit keluarganya atau tamu yang datang. Nah, beda halnya hukumnya juga dengan orang yang datang bertakziah, ya, untuk mayyit, begitu juga dengan ahlul mayyit keluarganya. Lalu dia dihidangkan makanan oleh ahlul mayyit keluarga mayyit. Nah, ini berbeda, ya. Nah, ini yang harus juga kita perhatikan, gitu. Maka inti daripada pembahasan ini sebenarnya jangan sampai kita menambah kesusahan, menambah kesedihan kepada ahlul mayyit dalam bertakziah. Akan tetapi para ulama ada yang mengatakan membolehkan, seperti Ibnu Qudamah, mengatakan jika hal itu diperlukan, ya, atau menyediakan makanan kepada orang-orang yang takziah, ya, karena mungkin di antara orang yang bertakziah itu ada keluarga yang jauh dari luar kota, tidak sempat sarapan, makan dan seterusnya, maka itu tidak mengapa disediakan makan. Tapi kalau tetangga dekat semua dengan niatan cuma numpang makan, nah, niatnya numpang makan, ya. Lalu kebiasaan di tengah masyarakat itu disediakan harus wajib yang meninggal, yang ahlul mayyit yang menyediakan dan seterusnya, itu akan menambah beban. Kecuali ada beberapa di masyarakat yang sudah ikut ngaji, rapi dan seterusnya tanpa merepotkan, ya, maka dia langsung berinisiatif, ya, baik itu tetangga dekat dan jauh atau jamaah daripada mushola dan masjidnya, itu langsung turunan masak supaya si keluarga mayit itu tidak susah memikirkan makan, tinggal makan, dan begitu juga tamu-tamu yang lain itu bisa dijamu, itu tidak mengapa. Maka di sini pendapatnya Imam Jarir berkata bahwa tentang berkumpulnya di rumah keluarga mayit dan menyediakan makanan setelah pemakaman, maka ini dikategorikan sebagai nihalah. Jadi kumpul kita pada memakamkan, ya, entah itu misalnya 3 hari, 7 hari dan seterusnya, seperti tahlilan, gitu ya. Kita mendatangi seperti itu. Dan tujuan kita misalnya ada niatan untuk hanya menumpang makan saja dan seterusnya, maka di sini pendapat daripada salah seorang sahabat, ya, yaitu Ibnu Jarir mengatakan, ya, itu seperti dikategorikan sebagai nihayah, meratap, ya. Lalu berikutnya para ulama juga menegaskan, sebagian ulama, bahwa hukumnya makruh jika
ya keluarga mayit menyediakan makanan orang-orang yang bertakziah. Jadi hanya makruh saja. Ya. Akan tetapi tatkala kita berniat untuk mendoakan mayit, ya, lalu di sana diundang oleh ahlul mayit itu sendiri dengan harapan semakin banyak orang yang berdoa, ya, itu diistijabah oleh Allah dan kita juga yang datang. Paling kan kita sudah membahas, ya, bahwa tatkala sakaratul maut, ya, itu sudah di stop bacaan Quran. Tapi tatkala dia sebelum sakaratul maut, ya, itu dibacakan suratul Yasin. Ulama mengatakan boleh dan perbanyak bacaan Quran. Ya, di antaranya surah Yasin. Tapi tatkala sakaratul maut sudah menjelang, maka stop bacaan Quran itu dan dibimbing la ilaha illallah supaya dia fokus. Ya. Tapi tatkala satu sisi ada yang membaca, ada yang membimbing, bingung. Kedengeran, balik pertanyaannya ke Haji, ya, mau dihafalin mau bagaimanapun ya nggak hafal-hafal. Ya, nanti tatkala kita sadar ya hafal. Tapi tatkala kita sudah sakaratul maut sudah tidak ada apa namanya daya dan upaya kecuali bagaimana amalan kita semasa hidup. Itu yang memperingat ucapan la ilaha illallah tersebut. Gitu ya. Nah, sehingga di sini harapan kita tatkala ada undangan takziah, kita sebagai yang menghadiri itu dengan harapan, ya, memberikan hak dari salah seorang saudara kita muslim karena undangannya, lalu harapannya di sana yang hadir misalnya suaminya meninggal, ada anaknya. Maka di dalam hadis yang sahih, idza mata ibnu Adam, meninggalnya anak cucu Adam, istata'a al-ilal. Salah satunya adalah waladun shalih. Nah, doa anaknya itu yang kita bimbing, yang bisa kita hibur, ya, begitu juga istri atau anaknya yang bisa kita. Nah, mungkin dengan kedatangan kita juga harapan kita itu menghibur daripada, oh ini tetangga saya, Pak. Ternyata kalau ada musibah tetangga itu, baik yang jauh, yang dekat, yang dulunya mohon maaf mungkin musuh tidak saling sapa, tapi asli bisa saling menyapa dan seterusnya. Ada kebaikan-kebaikan di sana. Ada muamalah-muamalah yang bisa diperhatikan. Lalu berikutnya dengan doa, begitu juga dengan bacaan tilawah. Memang apa namanya di dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, begitu juga ada sebagian daripada apa namanya para ulamanya mengatakan tidak sampai, ya, bacaan Quran kita dan doa kita kepada mayit tatkala kita bertahlilan atau bertakziah. Tapi dengan ini kita berdoa, berharap, karena tadi saya sampaikan yang datang berdoa itu ada siapa di sana? Ada anaknya, ada istri, ada suami. Tatkala istri dan atau anaknya meninggal, apalagi anaknya meninggal, ada ibunya yang tidak ada takdir doa dengan Allah SWT. Nah, dengan bimbingan, dengan datang orang-orang yang mendatangi takziah tersebut, ya, ada sanak saudara, familinya, tetangga kiri kanan, jauh, jamaah masjid dan seterusnya, memperkuat dia, meyakinkan dia supaya dia tidak lagi bersedih bertakwa. Masa bersedih bertakwa sudah lewat, sekarang menjadikan kepada memperbanyak doa. Lalu tatkala dia seorang yang memiliki nasab, ya, untuk dia bisa misalnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu tilawahnya dan seterusnya, maka itu harapannya kita itu bisa diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau doa-doa kita ini yang tidak ada nasabnya, ya mungkin tergantung amalan. Kalau Bapak rajin ibadahnya, sholat tahajudnya, duhanya, puasa Senin Kamisnya dan seterusnya, maka itu mungkin bisa ada didengar atau diistijabah doanya. Tapi kalau model potongan-potongan kita umuran begini kayak saya, ya, Pak Pri dan seterusnya, masih bolong, kalau masih melihat misalnya agak bening dikit, udah melek dikit daripada, ya mungkin jauh dari yang diistijabah. Tapi harapannya paling tidak ada, ya, kebaikan-kebaikan yang bisa, ya, kita sama-sama, ya, apa namanya untuk bersilaturahmi dan bisa mengkondisikan. Jangan niatkan untuk apa? Mendapatkan sesuatu yang mana nanti disebut. Maka yang di pekan lalu sempat kita menyampaikan,
ya, tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mulianya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala seseorang ditinggal ya mati mendadak, ya. Ini sebenarnya belum kita bahas ya di bahan berikutnya. Itu sebelumnya itu kita sudah pernah membahas kemarin tentang bagaimana seseorang yang tatkala meninggal oleh anaknya, ya, oleh anaknya, hadisnya khusus ya, oleh anaknya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyediakan dia sebuah bangunan rumah di dalam surga yang bernama Al-Baitul Hamd. Ya, nanti dibuka di rekaman di pekan yang lalu itu saya jelas sampaikan. Maka hadisnya menyampaikan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata waladul 'abdi apabila ya anak seseorang hamba meninggal dunia, orang tuanya." Ini salah satu hadis yang mana hadis ini ya derajatnya adalah hasan, derajatnya adalah Imam At-Tirmidzi. Bagaimana dialognya Allah dengan malaikat yang mengutus, malaikat siapa yang mencoba jawab? Israil. Ya, jadi Allah idza mata waladul 'abdi apabila meninggal dunia anak seorang hamba atau qala Allahu lil malaikah, Allah mengatakan kepada malaikat, ya, qadaqtum walad 'abdi, wahai malaikatku, kata Allah, ya, engkau mencabut nyawa hambaku. Maka malaikat menjawab, yaqulu na'am, ya Allah. Fa yaqulu qadadtum thamarata qawadi. Maka tatkala itu Allah kembali bertanya kepada malaikat, ya, kalian telah mencabut nyawa buah hatinya atau anaknya. Malaikat menjawab, fa yaqulu na'am, ya. Fayaqulu madza qala 'abdi, wahai malaikat, tatkala engkau mencabut nyawa buah hati anaknya yang dia cintai, apa kata hambaku? Fayaqul, malaikat mengatakan, hamidaka wastarja, hambamu ini ya mengatakan hamidah, ya, dia mengucapkan memujimu, ya, memujimu dan beristirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam di dalam sahabat ini? Maka Allah yaqulullahu ibnul 'abdi baitan fil jannah wa sammu baitan hamd. Maka bangunkan sebuah rumah kepada hambaku yang memujiku dan beristirja mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ya semua itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bangunkan sebuah rumah di dalam surga yang bernama Baitul Hamd, rumah Al-Hamd. Jadi ini bagian daripada adab seorang muslim yang memang diinginkan oleh Allah Subhanahu. Nah, mengenai tentang bagaimana orang-orang yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rumah di dalam surga, ya, sesuai dengan jaminan amalan yang dia lakukan semasa hidup di dunia, maka di antaranya orang-orang yang dijamin atau oleh Allah Subhanahu wa taala dibangunkan rumah di surga, selain dia mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah dan beristirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tatkala ditinggal meninggal oleh buah hatinya apa yang dia cintai, ya, di antaranya juga orang yang dijamin dibangunkan rumah di surga adalah orang yang membangun masjid ikhlas karena Allah, baik masjid, mushola, tempat orang beribadah. Sebagaimana hadis yang umum ya yang sering kita dengar, man bana masjidan lillahi ya kamafhasin qatatin aw asqara banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, angkat hamba-hamba Allah bersujud, ya, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur, dikit saja nih. Kalau pernah lihat sarangnya burung efek, ya, cuma segini saja ukurannya sama dia badannya. Selubang, ya, man bana masjidan lillahi kamafhasin qatatin, ya, seperti lubangnya burung untuk dia bertelur, aw asqalin,
Banallahu lahu baitan fil jannah. Maka atau di sana disebutkan seperti lubang tempat burung bertelur atau lebih kecil daripada lubang burung. Nah, kalau kata Rasulullah SAW, maka Allah akan bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga. Ya, jadi kalau kita menyumbang ukurannya seukuran lubang burung hanya untuk dia bertelur, maka dibangunkan rumah seperti itu. Tapi tatkala semakin besar, dibangunkan lagi semakin besar, dibangunkan lagi semakin besar, semakin besar terus seterusnya. Ya, maka ini bagian daripada. Lalu berikutnya dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim dan Bukhari, "Man bana masjidan lillahi wa Allahu lahu fil jannah mithluh." Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun baginya semisal itu di dalam surga. Ya, maka dia membangun masjid, membangun musala, ya seukuran itu juga dia akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi ini menyampaikan maksudnya dia bangunan baginya semisal itu di dalam surga, dua tafsiran. Semisal itu. Kalau hadis tadi itu mengatakan tatkala dia kecil membangunnya seukuran telur daripada dia masuknya burung ke dalam sarang untuk bertelur, atau lebih kecil dari itu dibangunkan semisal itu. Dalam hadis yang kedua ini jelas, man bana masjidan lillahi banallahu lahu fil jannati mithluh. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di dalam surga semisal seperti itu. Maka Imam An-Nawawi menyampaikan dua tafsiran yang dimaksud dengan seperti itu. Yang pertama, Allah akan membangunkan semisal itu dengan bangunan yang disebut bait. Ya, semisal itu yang disebut dengan bait atau rumah. Namun sifatnya dalam hal luasnya dan lainnya tentu punya keutamaan tersendiri. Ya, bangunan di surga tentu tidak pernah dilihat oleh mata kita semasa hidup. Ya, jangan dibayangkan seperti bangunan-bangunan yang ada di dunia. Ya, tidak pernah didengar, tidak pernah dilihat, tidak pernah dirasakan, dan tidak pernah ketika dalam hati akan terbersit indahnya. Jadi sekecil apapun bentuk luas dan seterusnya itu nggak pernah mungkin akan terbayang indahnya. Itu karakteristitas yang ada di surga. Jangan pernah kita membayangkan bentuknya nanti kalau ini ya seperti ukuran kontrakan yang harganya sebulan 600-500 di Bekasi. Ya, depannya ada teras sedikit, ruang tengah, langsung dapur, kamar mandi, gitu. Kita nggak seperti itu kita. Jadi seberapapun yang kita infakkan, sedekahkan untuk mushola dan masjid pembangunannya, maka itu nilainya adalah sangat luar biasa di surga. Lalu yang kedua kata Imam An-Nawawi, keutamaan membangun yang diperoleh di surga, ya, keutamaan bangunan yang diperoleh di surga, ya, itu dibandingkan dengan rumah di surga lain adalah seperti keutamaan masjid di dunia dibandingkan dengan rumah-rumah di dunia. Ya. Jadi keutamaan bangunan yang diperoleh di surga dibandingkan dengan rumah, ya, yang di surga itu, ya, atau lainnya adalah seperti keutamaan masjid yang di dunia dibandingkan dengan rumah yang ada di. Jadi sekecil apapun dan sebesar apapun akan menjadi nilai di hadapan Allah SWT. Nah, ini terkait dengan orang-orang yang dijamin, ya, bisa dijamin dibangunkan rumah Allah Subhanahu wa taala dalam surga yang terkait juga dengan anak yang Allah. Lalu yang kedua, orang yang membaca Shalatul Ikhlas 10 kali itu juga ada dalilnya akan dibangunkan rumah di dalam surga Allah. Ya, dari Mu'adz bin Anas Al-Juhani rahimahullah menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtamiha, ya, siapa yang membaca qul huwallahu ahad, ya, sampai ia menyempurnakannya, selesai sampai ayat terakhirnya, ya, 10 marrat, sebanyak 10 kali, ya, banallahu lahu qusra'atil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala membangunkan baginya suruh rumah di dalam surga. Ini fadilah Shalatul Ikhlas. 10 kali dia mengikramkan bahwa Allah itu ahad. Qul huwallahu ahad. 10 kali. Lalu yang berikutnya, apalagi yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang termasuk dibangunkan rumah di dalam surga. Yang ketiga, mengerjakan salatul duha 4
4 rakaat dan salat sebelum zuhur 4 rakaat. Jadi qabliyah zuhur 4 rakaat dan salat duha 4 rakaat. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salat duha arba'an, barang siapa yang salat duha 4 rakaat, wa qabla awwal arba'an, dan sebelum salat zuhur juga 4 rakaat, ya, bunya lahu biha baitun fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya rumah di dalam surga Allah. Nah, ini fadilahnya luar biasa. Cuma 4 rakaat dapat rumah, ya. Tapi kalau di dunia, ya, mau nabung 1 hari 1 juta biar dapat rumah, ya masih lama, ya. Nggak bisa setahun 2 tahun, ya. Ya, apalagi KPR yang paling tidak kondisinya bisa 20 tahun, 15 tahun. Kalau semakin dikit ya DP-nya gede, gitu ya. Jadi ya kalau DP-nya gede langsung masih 200 juta, ya sisanya ada tinggal 300 juta. Kalau rumahnya 500, ini memang sekarang di Mustika Jaya, ya, kita sekitaran sini itu paling nggak rumah yang sudah direnov itu 450 sampai 500, ya. Tanahnya saja udah 300, 205. Itu pun yang robohan ukuran 36, itu tanahnya doang, belum bangunnya dan seterusnya. Ya, maka kalau DP-nya ada punya duit 300 juta, ya, sisanya ada sampai 200 semua. Nah, itu dicicil bisa berapa tahun. Nah, tetapi tatkala kita mengerjakan salat duha itu 4 rakaat dan 4 rakaat sebelum daripada zuhur, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan kita rumah di dalam surga. Lalu yang keempat yang Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan orang yang beramal, ya, yang mana dia dan Allah Subhanahu wa taala, yakni mengerjakan 12 rakaat salat rawatib dalam sehari. 12 rakaat salat rawatib dalam sehari. Ingat masih salat rawatib apa? Qabliyah dan ba'diyah. Ya, qabliyah yang bernempel dengan salat wajib. Kalau dia rutin sehari itu 12 rakaat minimal, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah di dalam surga. Man shalla 12 raka'atan fi yawmi wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang mengerjakan salat sunnah dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka karena sebab amalan tersebut dia akan dibangunkan sebuah rumah di dalam surga. Ini riwayat dari Ummu Haibah, istri baginda, salah satu istri baginda Rasulullah SAW. Begitu juga dengan riwayat yang disampaikan oleh Bunda Aisyah, lebih dekat lagi. Ya, Bunda Aisyah menyampaikan dalam sebuah hadis, man taqara ala 12 raka'atan min sunnati dan Allah lahu baitan fil jannah 4 raka'atin qabla dhuhrin wa raka'atin. Dijelaskan lagi lebih rinci oleh Aisyah. Kalau tadi Ummu Haibah mendengarkan dari Rasul bahwasanya 12 rakaat sehari semalam dibangunkan. Nah, dia dari Aisyah itu diperjelas salat apa saja yang qabliyah ba'diyahnya. Nah, Aisyah mengatakan barang siapa mentabara ala 12 raka'atan, siapa orang yang merutinkan salat sunnah 12 rakaat sehari, ya, maka Allah Subhanahu wa taala bangalahu baitan, Allah akan membangunkan sebuah rumah di dalam surga fil jannah 4 raka'atin. Apa saja itu? Pertama, 4 raka'atin qabla zuhur. Yang pertama adalah di antara 12 rakaat itu disebutkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha 4 rakaat sebelum zuhur, ya, qabla zuhur, wa raka'atin ba'daha, lalu 2 rakaat setelahnya, wa raka'atain ba'da maghrib, ya, lalu 2 rakaat setelah maghrib, ya, jadi 2 rakaat sesudah maghrib, lalu wa raka'atin ba'da isya, 2 rakaat setelah isya, wa raka'atain qabla fajr, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Ya, jadi 4 rakaat tadi pertama di mana? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Jangan sampai dilewatkan, zuhur itu laras ya. Karena ini waktunya waktu kredit, orang-orang lagi malas-malasnya, lapar, panas, cepat masuk ke kantor dan seterusnya. Lalu 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, ya, bukan qoblanya. Setelah maghrib, setelah isya,
2 rakaat sebelum subuh. Maka ini bagi-bagian daripada Allah Subhanahu. Kelima sampai 11-nya nanti kita sambil lihat di depan. Ini cuma Allah Subhanahu wa taala bagian daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa hadis yang kita sampaikan, mudah-mudahan nanti sambil kita jalan. Di antaranya pahala bagi orang yang ditinggal mati oleh putra. Disebutkan putranya bukan putrinya di sini, ya. Jadi seorang anak laki-laki itu seperti apa? Ya, kalau dia meninggal 2 orang, 3 orang seperti apa? Itu ternyata ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia dihindarkan dari siksa kubur. Begitu juga dalam konteksnya dia yang dimasukkan kepada Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita cukupkan, ada yang ditanyakan? Ya, Dok. Kalau hak-haknya tadi tadi dari tetangga-tetangganya apa, Dok? Hak untuk tetangga terhadap janda? Nggak ada. Ya. Kan jadi anak yatim. Oh iya, anaknya, kalau jandanya emang nggak ada. Jandanya nggak. Iya, jadi yang dilihat itu di dalam fikih itu oleh anaknya, makan anaknya, bukan makan jandanya. Jadi anaknya yang membutuhkan pendidikan, makan dan seterusnya. Ya, kalau jandanya biarin, ya kalau dia ikut misalnya mendapatkan sumbangan dari si tetangga terhadap anak-anak yatim, maka ibunya tetap ikut menikmati hal itu, gitu ya. Tapi kalau niatnya sudah ingin menghidupkan jandanya saja dengan niatan yang lain, maka itu tidak mendapatkan sesuatu yang baik. Tapi kewajibannya itu adalah menafkahi anak ya. Kecuali jandanya sudah ompong keluar entah. Banyak-banyaknya aja Pak Haji langsung kasih. Tapi kalau udah anaknya misalnya 1, umurnya baru setahun, waduh itu udah repot. Ya, nanti karena motorannya lebih banyak. Tapi lebih kepada anak. Tapi kalau jandanya anaknya baru 1 dan umurnya setahun, kira masih kuat. Kalau kalian bisa melirik yang tua, pasti dia nyarinya yang berondong lagi, gitu kan? Kurangnya seperti itu, kecuali yang memang duit yang berbicara. Jadi kewajibannya adalah untuk anak yatim atau anak yatimnya, ya, sehingga nanti dicipratan juga sih. Baik, ada yang lain? Tadi aman. Anak yatim itu sampai berapa sih, Pak? Di batasannya berapa batasannya sampai dibiayai orang tua? Ukuran untuk anak yatim itu sampai dengan masa balik. Ya, masa balik itu dikatakan yatim dan piatu. Ya. Jadi tatkala dia sudah misalnya lepas masa balik tapi belum dapat kerjaan, orang tuanya belum dapat kerjaan, maka masih tetap kewajiban seorang muslim itu untuk memperhatikan sandang, pangan dan papan. Tapi kalau sudah dia bisa mandiri, bekerja dan seterusnya, maka bukan lagi disebut dengan anak. Selama dia misalnya tidak bisa makan, mencari maisha dan seterusnya, ataupun masih bisa mencari maisha, tapi dia umurnya masih kecil, dari kondisi misalnya ibunya bisa maisha mencari pekerjaan, tapi anaknya masih kecil-kecil, maka tetap itu menjadi bagian dari keluarga. Tapi tatkala orang tuanya sudah bisa mandiri, anaknya mandiri, maka bukan lagi menjadi bagian. Kan yang mencari anak yatim yang lain masih banyak bisa membantu. Baik, insyaallah kita cukupkan, kita salat berjamaah dan melanjutkan ke di ini acara itu. Habis isya ini sekalian ini menghadiri undangan Bapak Ediana dan acara mendoakan menambah fajar Bapak Kejuari. Baik, insyaallah nanti itu undangan dari Pak Indiana. Ya, jika jadwal kita juga di-share, nanti sudah tidak sampai jam 9 ya. Pak ini yang membacakan takbiran, karena saya izin, saya pada isya ini saya ada isi pengajian. Jadi karena jamaah, saya bilang ini karena ini jamaah pengajian saya nggak enak. Oh ini kalau Pak Ustaz jam 9 kita mulai. Di sana selesai bisa sampai jam 11 ya, dan jam 10 kita selesai. Baik, insyaallah Allah Subhanahu wa taala dan diberikan istiqomah, mudah-mudahan sama-sama kita
menyaksikan taat kepada Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan masa-masa baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadi al hajat ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم رب الناس اذهب البأس اشفنا وأنت شافع اشفنا وأنت شافع اشفنا وأنت شافع لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل بكل حاجاتنا، اللهم تقبل تلاوتنا من تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس نزلا ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.